Di bumi ini ada tempat-tempat yang tertentu yang bukan sekedar tanah dan batu, tapi pernah disentuh oleh cahaya langit. Tempat di mana wahyu Allah turun, tempat di mana malaikat Jibril alaihissalam pernah hadir. Bukan satu, bukan dua, tapi ada beberapa titik di dunia yang menjadi saksi pertemuan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Terang TV yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, memperoleh rezeki yang halal, barokah, manfaat dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan mengungkap 10 tempat di dunia yang pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Konten ini disusun berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, serta riwayat yang dikenal dalam literatur Islam. Tidak bermaksud mengkultuskan tempat, karena kemuliaan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Terang TV, dari 10 tempat di dunia yang pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dari urutan pertama yaitu Gua Hiro, Makkah. Lokasi Gua Hiro yaitu di Jabal Nur. Inilah tempat yang paling monumental dalam sejarah umat manusia. Disinilah malaikat Jibril pertama kali turun membawa wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dalam Al-Quran yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Malaikat Jibril alaihissalam datang dalam bentuk asli, memeluk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa gemetar, ketakutan. Sobat Terang TV, tempat yang kedua yaitu Masjidil Haram, Makkah, Ka'bah dan sekitarnya. Malaikat Jibril alaihissalam berkali-kali turun di Masjidil Haram, menyampaikan wahyu, membimbing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin. Dan sungguh Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 dan 193. Sobat Terang TV, malaikat Jibril alaihissalam pernah menjadi imam sholat, dan peristiwa ini sahih serta sangat masyhur di dalam hadis. Peristiwa ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajarkan waktu-waktu sholat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Hadis ini dinilai hasan sahih. Shalla bi Jibril indal baiti marratain. Jibril pernah mengimami aku sholat di dekat Baitullah Ka'bah sebanyak 2 kali. Sobat Terang TV, kronologi singkat kejadian. Malaikat Jibril alaihissalam datang dalam rupa manusia. Malaikat Jibril alaihissalam mengimami Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat selama 2 hari. Hari yang pertama sholat di awal waktu, hari yang kedua sholat di akhir waktu. Setelah itu malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablik, wal waqtu ma baina hadzain. Wahai Muhammad, inilah waktu sholat yang Nabi sebelum engkau,
dan waktu sholat itu berada di antara dua batas ini. Sobat Terang TV, hikmah yang sangat penting dari peristiwa ini, para ulama menetapkan: 1. Waktu sholat ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam sebagai penyampai wahyu juga mengajarkan praktek ibadah. Yang ketiga, batas awal dan akhir waktu sholat adalah syariat yang pasti. Sobat Terang TV, catatan yang penting: malaikat Jibril alaihissalam tidak menjadi imam sholat umat manusia secara umum. Malaikat Jibril alaihissalam tidak pernah menjadi imam sholat berjamaah kaum muslimin. Peristiwa ini khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pengajaran syariat. Sobat Terang TV, tempat selanjutnya atau tempat yang ketiga yang pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah, sekitar Masjid Nabawi. Malaikat Jibril alaihissalam sering datang langsung ke rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama saat menjelaskan wahyu, menyampaikan hukum, mengajarkan Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana hadis yang menerangkan, Jibril datang menyerupai manusia, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sobat Terang TV, tempat yang keempat yang pernah didatangi atau dituruni oleh malaikat Jibril alaihissalam yaitu Masjid Nabawi, Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan ayat-ayat hukum. Adapun dalilnya, "Wama yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah ia berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Tempat yang kelima yaitu Masjidil Aqsa Palestina atau Baitul Maqdis. Pada peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril alaihissalam membawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Mekah, menemani hingga Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 disebutkan, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laila." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengimami seluruh para nabi. Adapun tempat yang keenam yang pernah dituruni oleh malaikat Jibril alaihissalam yaitu Lembah Baka, Makkah Purba, di sekitaran Ka'bah zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam mendampingi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Malaikat Jibril menunjukkan lokasi Ka'bah dan mengajarkan manasik haji. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 128, di sana diterangkan, "Fa'arina manasikana," dan tunjukkanlah kepada kami manasik ibadah kami. Tempat yang ketujuh yang pernah dituruni oleh malaikat Jibril alaihissalam yaitu tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam, Bethlehem, Palestina. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Maryam membawa kabar kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran Surat Maryam ayat ke-17 di sana diterangkan, "Fa'arsalna ilaiha ruhana," lalu kami mengutus kepadanya ruh kami. Sobat Terang TV yang saya hormati, tempat yang kedelapan yang pernah dituruni oleh malaikat Jibril alaihissalam yaitu tempat kelahiran Nabiullah Yahya alaihissalam yaitu di Baitul Maqdis. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kabar gembira kepada Nabiullah Zakaria.
Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 39 diterangkan, "Wanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli." Malaikat memanggilnya ketika ia sedang sholat. Quran surat Ali Imran ayat 39. Ayat ini menceritakan kabar gembira dari malaikat Jibril kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika beliau sedang berdiri sholat di mihrab. Malaikat menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan menganugerahkan seorang anak yang bernama Yahya. Dalam ayat ini disebutkan beberapa keutamaan Nabiullah Yahya alaihissalam. Yang pertama, membenarkan kalimat dari Allah, yakni membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, pemimpin memiliki kedudukan mulia dan wibawa. Yang ketiga, menjaga diri dari hawa nafsu. Yang keempat, seorang nabi dari golongan orang-orang yang soleh. Sobat Terang TV, inti pesan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa mengabulkan doa hambanya kapan saja, bahkan dalam keadaan yang menurut manusia itu mustahil, serta menunjukkan kemuliaan Nabiullah Yahya alaihissalam sejak sebelum kelahirannya. Tempat yang ke-9 yaitu medan perang Badar. Malaikat Jibril alaihissalam turun bersama ribuan malaikat membantu kaum muslimin. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anfal ayat 9 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini berkaitan langsung dengan perang Badar. Pada saat itu kaum muslimin berjumlah sekitar 313 orang dengan persenjataan dan perlengkapan yang sangat terbatas. Sedangkan pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1000 orang dengan persenjataan lengkap dan siap tempur. Melihat ketimpangan kekuatan tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa dengan sangat sungguh-sungguh sepanjang malam, menghadap kiblat, mengangkat tangan, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum muslimin tidak binasa. Dalam beberapa riwayat sahih disebutkan, doa beliau begitu panjang dan penuh harap hingga selendang beliau terjatuh dari bahu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menenangkan beliau seraya berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menepati janjinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai satu, jawaban langsung atas doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Kedua, janji pertolongan dengan diturunkannya malaikat sebagai penguat hati dan peneguh iman. Sobat Terang TV, makna penting ayat ini adalah satu, kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata jumlah dan kekuatan. Yang kedua, doa dalam kondisi terdesak adalah sebab turunnya pertolongan ilahi. Yang ketiga, kehadiran malaikat adalah bentuk bantuan dan ketenangan, sementara kemenangan hakiki tetap ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang ke-10 yaitu langit dunia dan Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah dicapai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim surat An-Najm ayat 13 dan ayat 14 diterangkan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya
Jibril pada kali yang lain. Inda Sidratil Muntaha, di dekat Sidratil Muntaha. Ayat ini menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya untuk kedua kalinya, bukan dalam bentuk manusia. Pertemuan pertama di awal turunnya wahyu. Pertemuan kedua terjadi saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menegaskan bahwa wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan khayalan, bukan mimpi, dan bukan rekaan, melainkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang sangat agung di langit tertinggi, menjadi batas terakhir makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak bisa melewati. Ilmu makhluk terhenti di sana. Tempat yang sangat mulia dan penuh rahasia ilahi. Di tempat inilah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya dan menerima berbagai ketetapan besar, termasuk perintah sholat. Pesan yang sangat penting dari ayat 13 dan 14 dari surat An-Najm adalah: 1. Wahyu Al-Quran bersumber dari langit, bukan hasil pemikiran manusia. 2. Kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi, hingga diangkat ke tempat yang tidak bisa dicapai makhluk lain. 3. Sidratul Muntaha adalah simbol batas ilmu dan kekuasaan makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segalanya. Sobat Terang TV yang kami hormati, 10 tempat yang kita bahas tadi bukanlah sekedar titik di peta bumi. Ia adalah saksi perjumpaan langit dan bumi. Saat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Di tempat-tempat itulah malaikat Jibril alaihissalam, makhluk yang paling mulia di antara para malaikat, menjalankan amanah terbesar dalam sejarah, menyampaikan firman Allah kepada para nabi dan rasulnya. Setiap turunnya Jibril alaihissalam bukan hanya mengubah sebuah tempat, akan tetapi mengubah arah peradaban, menghidupkan hati yang mati, dan menyalakan cahaya iman di tengah kegelapan zaman. Sobat Terang TV, ketika kita mendengar kisah ini, jangan berhenti pada rasa takjub semata. Biarlah ia menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dengan hambanya yang taat, dan pertolongannya akan turun tepat pada waktunya. Jika wahyu dulu turun di tempat-tempat mulia itu, maka hari ini petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa turun ke dalam hati kita, selama kita mau membuka diri dengan iman dan ketakwaan. Semoga kisah ini menambah keyakinan kita, menguatkan cinta kepada Al-Quran, dan menumbuhkan rindu kepada langit, tempat malaikat Jibril turun membawa cahaya kebenaran. Sobat Terang TV yang kami hormati, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh kisah-kisah penuh hikmah. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.